Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Matriks, kita masuk ke bagian inverse matriks persegi berordo 3x3. Sebelum kita masuk ke inverse matriks persegi berordo 3x3, kita akan review dulu mengenai langkah menentukan inverse matriks persegi berordo 2x2. Nah, jadi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, untuk menentukan inverse matriks persegi berordo 2x2, misalkan kita punya matriks A, maka A inverse-nya diperoleh dari 1 per determinan matriks A dikalikan adjoint matriks A. Berarti kita harus mencari dulu, yang pertama, menentukan determinan dari matriks A, kemudian mencari adjoint dari matriks A, baru kita bisa mencari inverse dari matriks A. Gitu ya. Contohnya seperti ini, misalkan diketahui matriks A dengan anggota negatif 3, 1, 1, negatif 2. Maka A inverse-nya bagaimana? Jadi kita pertama kali menentukan determinan dari matriks A dulu. Determinan pada matriks A, karena ini matriks A-nya berordo 2x2, berarti kita kalikan elemen pada diagonal utamanya, negatif 3 dikalikan negatif 2, kemudian dikurangi dari, kita kalikan elemen pada diagonal sampingnya, 1 dikalikan 1, jadi sama dengan 5. Setelah itu, kita baru mencari adjoint dari matriks A. Adjoint dari matriks A adalah kita tukar letak elemen yang terletak pada diagonal utamanya, negatif 3 kita tukar dengan negatif 2, kemudian kita kalikan negatif 1 elemen yang terletak pada diagonal sampingnya. Ya, sehingga kita dapatkan adjoint dari matriks A seperti ini. Sehingga ketika kita mencari inverse dari matriks A, 1 per determinan matriks A dikalikan adjoint matriks A, kita dapatkan A inverse-nya sama dengan 1 per 5 dikalikan negatif 2, negatif 1, negatif 1, negatif 3. Seperti ini kan ya. Nah sekarang untuk menentukan inverse matriks persegi berordo 3x3, ya, jadi misalkan kita punya matriks A, maka ketika ditanya inverse dari matriks A dengan ordonya 3x3 bagaimana? Caranya juga sama, ya. Kita tentukan A inverse itu 1 per determinan matriks A dikalikan adjoint matriks A. Nah, tetapi untuk menentukan determinan matriks A dan adjoint matriks A berbeda dengan matriks berordo 2x2. Nah, ya. Langkah pertama, untuk menentukan determinan matriks A ya, yang berordo 3x3, kita bisa menentukan dengan cara sarus, atau cara yang kedua bisa penghapusan baris atau kolom. Ya, seperti ini. Kemudian, untuk menentukan adjoint dari matriks A berordo 3x3, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu matriks minor dari A. Kemudian baru menentukan matriks kofaktor dari A. Baru menentukan transpose matriks kofaktor dari A. Nah, baru bisa kita menentukan adjoint matriks A. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kalau kita memiliki matriks A berordo 3x3, ketika ditanya inverse dari matriks A, berarti kita menentukan determinan matriks A dulu. Ada dua cara, bisa cara sarus atau cara penghapusan baris atau kolom. Kemudian kita harus menentukan adjoint dari matriks A. Langkah-langkahnya adalah pertama kali menentukan matriks minor dari A, kedua menentukan matriks kofaktor dari A, ketiga menentukan transpose matriks kofaktor dari A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian-bagian ini ya. Ini adalah hal-hal yang baru, jadi bisa diikuti pembahasannya. Ya, ini bagian C mengenai inverse matriks persegi berordo 3x3. Nah, kita pertama kali akan belajar dulu bagaimana cara menentukan minor matriks persegi berordo 3x3 ya. Misalkan kita memiliki matriks P berordo 3x3 ya, memiliki 3 baris dan 3 kolom, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I ini. Nah, minor dari matriks P adalah ini M11 ya, minor 11 ini adalah dengan cara ini ya,
Kalau mau dilihat di sini M11 adalah determinan sisa matriks P setelah semua elemen baris ke-1 dan semua elemen kolom ke-1 dihilangkan. Nah, jadi minor 11 itu adalah ketika baris pertama dan kolom pertamanya kita hilangkan, sehingga kan hanya menyisakan elemennya kan EF, HI. Nah, kita cari determinan dari EF, HI. Seperti itu, ya. Minor 12, ya, minor 12. Itu adalah ketika kita menghilangkan ya elemen pada baris pertama kolom kedua. Ketika kita menghilangkan elemen pada baris pertama kolom kedua, berarti hanya menyisakan elemennya adalah D, F, G, I. Nah, kita cari determinannya. Ya, determinan D, F, G, I itu. Minor 13, ya. Berarti ini adalah kita menghilangkan elemen pada baris pertama kolom ketiga. Ketika kita menghilangkan elemen pada baris pertama kolom ketiga, berarti elemen matriksnya tersisa DEGH. Ya, kita cari determinan dari DEGH. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, minor 21. Artinya adalah ini determinan yang kita dapatkan dari setelah kita menghilangkan elemen pada baris kedua kolom pertama. Ketika kita menghilangkan elemen pada baris kedua kolom pertama, hanya menyisakan elemen BCHI. Ya, kita cari determinan dari BCHI. Minor 22 itu adalah determinan yang kita peroleh dari menghilangkan baris kedua kolom kedua. Kalau kita menghilangkan elemen pada baris kedua kolom kedua, tersisa elemennya adalah ACGI, ya. Determinannya dari ACGI. M minor 23, ya. Minor 23 adalah determinan setelah kita menghilangkan elemen pada baris kedua kolom ketiga. Ketika kita menghilangkan elemen pada baris kedua kolom ketiga, berarti menyisakan elemen A, B, G, H, ya. Terus kita cari determinannya. Itu menjadi minor 23. Minor 31. Minor 31 adalah determinan ketika kita menghilangkan baris ketiga kolom ke-1. Kalau kita menghilangkan baris ketiga kolom ke-1, kita menyisakan elemennya ada B, C, E, F. Ya, kita cari determinan dari B, C, E, F. Itu adalah minor 31. Minor 32 itu adalah determinan ketika kita menghilangkan baris ketiga kolom kedua. Berarti kalau kita menghilangkan baris ketiga kolom kedua, menyisakan elemennya AC, DF. Determinan dari AC, DF itu adalah minor 32. Minor 33 adalah determinan ketika kita menghilangkan baris ketiga kolom ketiga. Kalau kita menghilangkan baris ketiga kolom ketiga, menyisakan elemennya ABDE. Ya, determinan dari ABDE itulah minor 33. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita memiliki matriks P berurut 3 kali 3 dengan anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, tadi kita sudah dapatkan minor 11 determinan dari elemennya E, F, H, I. Minor 12-nya seperti ini, minor 13, minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32 dan minor 33, ya. Kumpulan dari minor-minor ini kita tuliskan dalam bentuk matriks. Nah, inilah yang dinamakan dengan matriks minor, ya. Ini adalah matriks minor. Nah, karena tadi kita bicara tentang matriksnya P, berarti ini adalah matriks minor dari matriks P, ya, seperti ini. Oke. Minor-minor yang kita tentukan tadi kita kumpulkan dalam bentuk matriks, inilah namanya matriks minor. Oke. Nah, sekarang ini ya. Contoh. Nah, misalkan kita di sini diketahui matriks A, anggotanya 1, negatif 2, 3, 4, 5, negatif 6, negatif 7, 8, 9 ini ya. Nah, tentukan yang pertama minor dari matriks A ini, kemudian yang B kita diminta tentukan matriks minor dari A ya. Kita jawab dulu ya, kita jawab yang A dulu ya untuk menentukan minor dari matriks A ini. Oke.
Yang pertama adalah minor 11. Minor 11 adalah determinan yang kita dapatkan setelah menghapuskan atau menghilangkan elemen pada baris pertama kolom pertama ya. Ketika kita menghilangkan baris pertama kolom pertama hanya menyisakan elemennya 5, negatif 6, 8, 9 ini ya. Kita cari determinan dari 5, negatif 6, 8, 9 ya. Ini kalau dihilangkan kan matriksnya berbentuk berurut 2 kali 2 ya. Berarti kita mencari determinan dari matriks berurut 2 kali 2. Nah, berarti kita kalikan elemen yang terletak pada diagonal utama, kemudian kita kurangi elemen yang terletak pada diagonal sampingnya. 5 kalikan 9, 45, dikurangi negatif 6 kalikan 8, berarti ditambahkan 48. Jika berarti kita dapatkan minor satu-satunya sama dengan 93. Nah, kemudian kita akan cari minor 12. Minor 12 itu adalah determinan setelah kita menghilangkan baris pertama kolom kedua. Ketika kita menghilangkan baris pertama dan kolom kedua, menyisakan elemennya 4, negatif 6, negatif 7, 9 ya. Matriksnya 4, negatif 6, negatif 7, 9. Kita cari determinan dari itu. Oke, ini sudah berbentuk matriks persegi berurut 2 kali 2, berarti cari determinannya. Kita kalikan elemen pada diagonal utamanya, 4 kalikan 9, 36. Kemudian dikurangi, kita kalikan elemen pada diagonal sampingnya, negatif 6 kalikan negatif 7 ya. Berarti 42. 36 kurangi 42 sama dengan negatif 6. Kemudian kita mencari minor 13 ya. Minor 13 adalah determinan yang kita dapatkan setelah menghilangkan baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga kalau dihilangkan hanya menyisakan matriks dengan elemen 4, 5, negatif 7, 8. Kita cari determinannya. Berarti kita kalikan elemen pada diagonal utama, kemudian dikurangi dengan elemen pada diagonal sampingnya. 4 kalikan 8, 32, dikurangi negatif 7 kalikan 5, berarti tambahkan 35. Hasilnya 67, berarti minor 13 sama dengan 67. Oke, selanjutnya adalah kita cari minor 21 ya. Minor 21 adalah determinan setelah kita menghapus baris kedua kolom ke-1 ya. Setelah kita menghapus baris kedua kolom ke-1 ini. Oke, kalau kita menghapus baris kedua kolom ke-1, menyisakan matriksnya negatif 23, 89 ya. Kita cari determinannya, berarti kita kalikan elemen pada diagonal utamanya, negatif 2 kalikan 9. Kita kurangi dengan elemen pada diagonal sampingnya. Itu ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya minor 21 sama dengan negatif 42. Oke. Kemudian kita cari minor 22. Oke, ini adalah determinan yang kita dapatkan setelah menghapus baris kedua kolom kedua. Kalau kita menghapus baris kedua kolom kedua, maka menghasilkan elemennya tersisa 1, 3, negatif 7, dan 9. Kita cari determinan dari matriks 1, 3, negatif 7, dan 9. Berarti kita kalikan elemen pada diagonal utama, 1 kalikan 9, kemudian dikurangi 3 kalikan negatif 7. Berarti tambahkan 21, hasilnya 30. Kita cari minor 23. Berarti determinan yang kita dapatkan setelah kita menghilangkan baris kedua kolom ketiga. Ya, setelah kita menghilangkan baris kedua kolom ketiga, elemen matriksnya tersisa 1, negatif 2, negatif 7, dan 8. Kita cari determinan dari matriks itu. Berarti kita kalikan elemen pada diagonal utama, 1 kalikan 8 adalah 8, dikurangi dari elemen pada diagonal sampingnya yang kita kalikan. Negatif 2 dikalikan negatif 7, berarti dikurangi 14, hasilnya sama dengan negatif 6. Ya, minor 23 sama dengan negatif 6. Oke, kita cari kemudian minor 31. Ya, minor 31 adalah determinan yang kita dapatkan setelah menghilangkan baris ketiga kolom ke-1. Kalau kita menghilangkan baris ketiga kolom ke-1, tersisa elemennya negatif 2, 3, 5, negatif 6. Ini ya. Berarti kita cari determinannya. Negatif 2 kalikan negatif 6 itu 12, dikurangi 3 kalikan 5, 15. Berarti minor 31 sama dengan negatif 3. Oke, nah ini ya.
kita minor 32 ya. Ini adalah determinan yang kita dapatkan setelah menghilangkan baris ketiga kolom kedua. Kalau kita menghilangkan baris ketiga kolom kedua, menyisakan elemen matriksnya adalah 1, 3, 4, negatif 6 ya. Kita cari determinan dari matriks 1, 3, 4, negatif 6 tadi ya. Berarti kita kalikan elemen pada diagonal utamanya, 1 kalikan negatif 6 dikurangi elemen pada diagonal sampingnya yang kita kalikan. 3 kalikan 4 berarti dikurangi 12. Berarti minor 32 sama dengan negatif 18. Minor 33 adalah determinan yang kita dapatkan setelah menghilangkan baris ketiga kolom ketiga. Kalau kita menghilangkan baris ketiga kolom ketiga, menyisakan matriks dengan elemen 1, negatif 2, 4, 5. Berarti kita cari determinan dari satu matriks dengan elemen 1, negatif 2, 4, 5 itu ya. Kita kalikan elemen pada diagonal utamanya, 1 dikalikan 5, kemudian dikurangi elemen pada diagonal sampingnya yang kita kalikan. Dikurangi negatif 2 kalikan 4, berarti ditambahkan 8. Berarti minor 33 sama dengan 13. Sekarang kita jawab yang A. Jadi minor dari A itu kita dapatkan minor 1-1-nya 93, minor 1-2-nya sama dengan negatif 6, minor 1-3-nya sama dengan 67, minor 2-1-nya sama dengan negatif 42, minor 2-2-nya sama dengan 30, minor 2-3-nya sama dengan negatif 6, minor 3-1-nya sama dengan negatif 3, minor 3-2-nya sama dengan negatif 18, dan minor 3-3-nya sama dengan 13. Jadi kita sudah menjawab yang bagian A. Nah, kita jawab yang B. Matriks minor dari A ya. Ingat matriks minor dari A berarti adalah ke-9 minor yang tadi kita sudah cari ini kita tuliskan dalam bentuk matriks. Nah, inilah menjadi matriks minor dari A. Seperti ini. Oke. Sekarang kita bahas yang kedua adalah untuk mencari kofaktor matriks persegi berurut 3 kali 3 ya. Kofaktor matriks persegi berurut 3 kali 3. Oke, misalkan kita miliki di sini matriks P berurut 3 kali 3 anggotanya seperti ini. Kofaktor dari P adalah ya, ini simbolnya kofaktor IJ, ini menunjukkan letaknya baris ke I kolom ke J ya. Dihitung dengan negatif 1 pangkat I ditambahkan J dikalikan minor IJ-nya ya. Minor pada baris dan kolom berapanya. Oke. Jadi kofaktor dari P adalah ya, kofaktor 1, 1 itu sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambahkan 1 ya, I-nya 1, J-nya 1 dikalikan minor 1, 1. Negatif 1 dipangkatkan 2, kan hasilnya kan positif 1 ya, berarti bisa kita tuliskan positif M1, 1. Kemudian kofaktor 1, 2 itu berarti negatif 1 pangkatkan 1 I ditambahkan 2 itu J-nya dikalikan minor 1, 2. Berarti negatif 1 dipangkatkan 3 kan hasilnya kan negatif 1 ya. Negatif 1 dikalikan minor 1, 2 berarti negatif minor 1, 2 ini ya. Kofaktor 1, 3 berarti negatif 1 pangkat I-nya 1, J-nya 3. Berarti negatif 1 pangkat 4 itu 1 dikalikan minor 1, 3. Berarti 1 itu kan positif 1 berarti bisa kita tuliskan positif minor 1, 3 gitu. Kofaktor 2, 1 ya, berarti kan negatif 1 pangkat 2 ditambahkan 1 dikalikan minor 2, 1. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1 dikalikan minor 21. Berarti bisa kita tuliskan negatif minor 21. Kofaktor 2, 2 ya. Berarti negatif 1 pangkat 2 ditambahkan 2 dikalikan minor 2, 2. Negatif 1 pangkat 4 itu kan positif 1 ya. Berarti kita bisa tuliskan positif minor 2, 2. Kofaktor 2, 3. Ini berarti negatif 1 pangkat 2 ditambahkan 3 dikalikan minor 2, 3. Negatif 1 pangkat 5 itu negatif 1. Berarti negatif minor 2, 3. Oke. Kemudian kofaktor 3, 1. Ini berarti negatif 1 pangkat 3 tambahkan 1, 4. Berarti positif ya. Positif 1 dikalikan M minor 3, 1. Berarti bisa kita tuliskan positif minor 3, 1. Kofaktor 3, 2. Ini negatif 1 pangkat
3 ditambahkan 2 kalikan minor 32 sama dengan negatif minor 32. Kofaktor 33 berarti negatif 1 pangkat 3 tambahkan 3 kalikan minor 33 ya. Negatif 1 pangkat 6 itu kan hasilnya kan positif ya. Oke, positif 1 berarti bisa kita tuliskan positif minor 33 seperti ini. Oke. Lihat di sini saya berikan perbedaan antara mana yang minornya negatif, mana yang positif ya. Seperti itu. Nah, jadi matriks kofaktor dari P adalah, nah ini kan kofaktor 11, kofaktor 12 sampai kofaktor 33 ini ya. Kofaktor dari P ini semua kalau kita kumpulkan dalam bentuk matriks itulah yang kita sebut dengan matriks kofaktor dari P. Ya, seperti ini ya, matriks kofaktor dari P. Oke, atau bisa kita tuliskan positif M11 minor 11, negatif minor 12, positif minor 13. Ini kebalikannya, ya lihat ya. Negatif minor 21, positif minor 22, negatif minor 23 ya. Ini positif minor 31, negatif minor 32, positif minor 33 ya. Dilihat polanya ini ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh ya. Oke, kita bahas contohnya. Diketahui matriks A ini, tentukan matriks kofaktor dari A. Oke, kita jawab. Pada topik sebelumnya kita sudah peroleh matriks minor dari A. Itu adalah seperti ini, ya. Kemudian kofaktor dari A adalah ini ya. Kofaktor 11, berarti positif M1 minor 11, oke ya. Positif 1 kalikan 93 sama dengan 93. Kofaktor 12, berarti negatif minor 12. Negatif 1 kalikan negatif 6, hasilnya 6. Kofaktor 13 berarti minor positif minor 13. Positif 1 dikalikan 67, hasilnya 67. Kofaktor 21 berarti negatif minor 21. Negatif 1 kalikan negatif 42, hasilnya 42. Kofaktor 22 positif minor 22. Berarti positif 1 kalikan 30, hasilnya 30. Kofaktor 23 berarti negatif dari minor 23. Negatif 1 kalikan negatif 6, hasilnya 6. Kofaktor 31 sama dengan positif dari minor 31. Berarti positif 1 kalikan negatif 3, hasilnya negatif 3. Kofaktor 32 berarti negatif dari minor 32. Berarti negatif 1 kalikan negatif 18, hasilnya 18. Kofaktor 33 berarti positif dari minor 33. Positif 1 kalikan 13 sama dengan 13. Kita sudah dapatkan 9 kofaktor ini. Nah, kita kumpulkan dalam satu bentuk matriksnya. Oke, ini adalah yang namanya matriks kofaktor dari A. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah menentukan adjoint matriks persegi berordo 3x3. Nah, sudah dibahas di awal tadi ya, sempat disinggung. Adjoint matriks persegi berordo 3x3 adalah matriks yang diperoleh dari transpos matriks kofaktor. Oke. Nah, contoh. Kita di sini punya matriks B seperti ini ya. Tentukan adjoint dari matriks B. Berarti untuk menentukan adjoint dari matriks B, kita jawab dulu. Kita harus mencari matriks minor dari B. Oke, berarti kita cari dulu minor dari B. Oke ya. M11. Yang minor 11. Kita dapatkan ketika determinan dari setelah menghapus baris pertama kolom pertama. Ya, kita dapatkan 7. Minor 12 adalah determinan yang kita dapatkan setelah menghapus baris pertama kolom kedua. Berarti kita dapatkan minor 12-nya sama dengan negatif 3. Minor 13 adalah determinan yang didapatkan setelah menghapus baris pertama kolom ketiga. Ya, kita dapatkan determinannya negatif 2. Minor 21 berarti ini adalah determinan yang kita dapatkan setelah menghapus baris kedua kolom ke-1 ya. Kita dapatkan determinan dari matriks dengan anggota 35 negatif 53 ini sama dengan 34. Minor 22. Itu adalah determinan yang kita dapatkan dari setelah menghapus baris kedua kolom kedua. Ya, berarti matriksnya elemennya 1, 5, 3, 3 ini. Berarti kita cari determinannya sama dengan negatif 12. Minor 23. Berarti determinan yang didapatkan setelah menghapus baris kedua kolom ketiga. Berarti kita cari determinan dari matriks dengan anggota
1, 3, 3 negatif 5. Kita dapatkan sama dengan negatif 14. Minor 3, 1. Itu adalah determinan yang didapatkan setelah menghapus baris ketiga kolom pertama. Oke, berarti kita cari determinan dari matriks dengan anggotanya 3, 5, 4, negatif 1. Ternyata didapatkan negatif 23. Ya, maaf, ini kurang tanda negatif ternyata. Oke. Minor 32 itu adalah determinan yang didapatkan setelah menghapus baris ketiga kolom kedua. Kalau menghapus baris ketiga kolom kedua, menyisakan matriks dengan elemen 1, 5, negatif 2, dan negatif 1. Kita cari determinannya. Didapatkan negatif 9. Kemudian minor 33 berarti artinya determinan yang didapatkan setelah menghapus baris ketiga kolom ketiga. Berarti menyisakan matriks dengan elemen 1, 3, negatif 2, dan 4. Kita cari determinannya, ketemu sama dengan 10. Oke. Jadi kita dapatkan matriks minor dari B sama dengan seperti ini ya. Minor-minor dari B tadi itu kita tuliskan dalam bentuk matriks, jadinya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah dapatkan ya matriks minor dari B seperti ini ya, kita berarti untuk mencari adjoint dari matriks B berarti kita butuh cari lagi adalah matriks kofaktor dari B ya, langkah berikutnya. Oke. Ingat tadi bentuknya ini ya. Positif M minor 11, negatif minor 12, positif minor 13, negatif minor 21, positif minor 22, negatif minor 23, positif minor 31, negatif minor 32, positif minor 33. Oke. Berarti kemudian kita cari matriks kofaktor dari B. Positif minor 11, positif 1 kalikan 7, positif 7. Negatif minor 12, negatif 1 kalikan negatif 3, hasilnya 3. Positif minor 13, positif 1 kalikan negatif 2, hasilnya negatif 2. Negatif minor 21, berarti negatif 1 kalikan 34, negatif 34. Positif minor 22, positif 1 kalikan negatif 12 sama dengan negatif 12. Negatif minor 32, negatif 1 kalikan negatif 14, hasilnya 14. Positif minor 31, positif 1 kalikan negatif 23, hasilnya negatif 23. Negatif minor 32, negatif 1 kalikan 9, hasilnya negatif 9. Positif minor 33, positif 1 kalikan 10, hasilnya 10. Oke, baru dari sini kita bisa menentukan adjoint dari matriks B. Ingat, adjoint dari matriks B adalah transpos dari matriks kofaktor B. Ini matriks kofaktor B-nya kita transposkan. Berarti kita mengubah letak baris dan kolomnya. Kolom pertama pada matriks kofaktornya kita jadikan baris pertama pada matriks transposnya. Kolom kedua pada matriks kofaktornya jadi baris kedua pada matriks transposnya. Kolom ketiga pada matriks kofaktornya menjadi baris ketiga pada matriks transposnya. Inilah adjoint dari matriks B. Jadi diingat-ingat ya, untuk mencari adjoint dari matriks persegi berurut 3x3 butuh mencari matriks minornya, kemudian mencari matriks kofaktor, baru kemudian kita transposkan matriks kofaktornya seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat adalah menentukan determinan matriks persegi berurut 3x3 ya. Ada dua cara, ada cara sarus dan juga cara penghapusan baris dan kolom. Oke, kita bahas dulu. Cara yang pertama adalah cara sarus. Nah, catatan, cara sarus ini hanya dapat digunakan untuk matriks persegi berurut 3x3 saja. Oke. Nah, misalkan di sini kita punya matriks B, anggotanya seperti ini. Nah, maka determinan dari matriks B ya, kita tuliskan seperti ini ya, determinan dari matriks B A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, dengan tanda determinannya ini. Kemudian kita tuliskan lagi kolom pertama dan kolom keduanya. Nah, di sebelahnya. Oke, di sebelah determinannya itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung atau mencari determinan matriks persegi berurut 3x3 dengan cara sarus? Nah, di sini kita lihat ya, kalau pada matriks ada diagonal utama dan diagonal samping ya. Nah, kita jumlahkan, kita kalikan dulu diagonal utamanya, elemen-elemen pada diagonal utamanya. Oke, berarti A, E, I. Ini ya. Kemudian kita tambahkan dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal utamanya tadi ya. Perkalian elemen-elemen yang sejajar pada diagonal utamanya tadi.
Berarti yang sejajar dengan A, E, I ini ada B, F, G. Berarti kita tambahkan dengan B, F, G. Seperti itu ya. Kemudian elemen-elemen yang sejajar dengan A, E, I itu adalah C, D, H. Ya, berarti kita tambahkan dengan C, D, H. Seperti itu. Nah, sekarang kita kurangi dengan elemen-elemen pada diagonal sampingnya. Ya, perkalian elemen-elemen pada diagonal sampingnya adalah C, E, G. Seperti ini. Ya kan? Kemudian kita kurangi lagi dengan elemen-elemen, perkalian elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal sampingnya tadi. Berarti kita kurangi dengan A, F, H. Kita kurangi lagi dengan perkalian elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal sampingnya ini tadi ya. Berarti kita kurangi dengan B, D, I. Seperti itu. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. A, E, I tambahkan B, F, G tambahkan C, D, H dikurangi C, E, G tambahkan A, F, H tambahkan B, D, I ya. Itu. Oke, kita masuk ke contoh supaya lebih memahami. Contoh. Nah, diketahui matriks B seperti itu, tentukan determinan matriks B dengan cara seharus. Nah, kita bahas. Nah, determinan matriks B kita tuliskan dulu. Kemudian kita tuliskan lagi kolom pertama dan kolom keduanya. Nah, berarti sekarang kita jumlahkan ya elemen-elemen perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dan yang sejajar ya. Berarti 1 kalikan 4 kalikan 3 tambahkan 3 kalikan negatif 1 kalikan 3 ditambahkan 5 kalikan negatif 2 kalikan negatif 5. Dikurangi ya perkalian elemen-elemen pada diagonal samping dan juga yang sejajar dengan diagonal sampingnya. Oke, jadi seperti ini. 5 kalikan 4 kalikan 3 ditambahkan 1 kalikan negatif 1 kalikan negatif 5 ditambahkan 3 kalikan negatif 2 kalikan 3. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita operasikan saja. 1 kalikan 4 kalikan 3 itu 12. 3 kalikan negatif 1 kalikan 3 negatif 9. 5 kalikan negatif 2 kalikan negatif 5 itu 50. Oke. Dikurangi 5 kalikan 4 kalikan 3 itu 60. 1 kalikan negatif 1 kalikan negatif 5 adalah 5. 3 kalikan 3 kalikan negatif 2 adalah negatif 18. Oke. Sehingga kalau kita dapatkan, kita hitung determinan dari matriks B sama dengan 6. Seperti ini. Oke. Kita masuk dengan cara penghapusan baris dan kolom. Kita bahas dulu dari yang pertama, penghapusan baris pertama ya. Ingat, ini adalah kofaktor dari matriks kofaktor ya. Misalkan matriks P-nya seperti ini. Nah, kalau penghapusan baris pertama, kita juga harus fokusnya juga pada baris pertamanya, oke? Determinan matriks P ya dengan cara penghapusan baris pertama ini berarti elemen pada baris pertama kolom pertama dikalikan kofaktor pada baris pertama kolom pertama ya. Kemudian P12 ya, elemen pada baris pertama kolom kedua kalikan kofaktor 12-nya. Kemudian P13 elemen pada baris pertama kolom ketiga dikalikan kofaktor 13-nya. Oke, kalau kita tuliskan P11-nya kan A, P12-nya B, P13-nya C. Ini ya. Nah, sekarang ingat kofaktor 11 itu kan positif M11. Berarti kita dapatkan A kalikan positif M11. Ditambahkan B kofaktor 12 itu kan negatif minor 12 ya. Berarti kalikan ini ya. Nah, oke. Kofaktor 13 kan minor 13 itu ya. Nah, sehingga kita dapatkan determinan matriks P dengan cara penghapusan baris pertama adalah A ini ya. Dikalikan minor 11 dikurangi B dikalikan minor 12 ditambahkan C dikalikan minor 13. Ya, ingat saja ya, ini mudahnya. Ya kan A, B, C ini kan elemen-elemen pada baris pertama ya, A, B, C. Kemudian ingatnya ini minornya kan positif, negatif, positif. Positif, negatif, positif gitu. Oke ya, terlihat polanya ya. Oke. Contoh. Diketahui matriks B seperti ini ya, matriks B-nya seperti ini, kemudian kita cari determinannya, oke? Kita fokus kalau cara penghapusan baris pertama kita juga lihat baris pertamanya, oke? Berarti determinan matriks B adalah kita mulai A dikalikan minor 11. A-nya 1.
dikalikan minor 11, berarti menghapus baris pertama kolom 1. Kalau menghapus baris pertama kolom ke-1 menyisakan matriks dengan elemen 4, negatif 3, negatif 5, dan 3. Kita cari determinannya. 4, determinan dari 4, negatif 1, negatif 5, 3. Dikurangi B minor 1, 2. Baris pertama, determinan baris pertama kolom kedua ya. Setelah menghapus baris pertama kolom kedua. Oke. Baris pertamanya adalah ini, kolom keduanya ini, berarti menyisakan elemen matriksnya negatif 2, negatif 1, 3, 3 ini ya. Ditambahkan C, C-nya berapa? 5. Dikalikan minor 1, 3. Ya, determinan yang didapatkan setelah menghapus baris pertama kolom ketiga. Kalau menghapus baris pertama kolom ketiga menyisakan elemennya negatif 2, 4, 3, negatif 5. Kita cari determinannya. Oke, berarti 1 dikalikan 7 ya. 1 kalikan determinannya ini kan 4 kalikan 3, 12. Kemudian dikurangi negatif 5 kalikan negatif 1 kan 5 ya. 12 kurangi 5 kan 7. Dikurangi 3 kalikan negatif 3 ya. Negatif 2 kalikan 3 itu negatif 6. Ditambahkan 3, hasilnya negatif 3. Ditambahkan 5 kalikan ini, berarti negatif 2 kalikan negatif 5 kan negatif 10. Ditambahkan 12, dikalikan negatif 2. Kalau dihitung, ternyata sama hasilnya. Determinan matriks B-nya sama dengan 6 ya. Jadi mau menggunakan cara sarus atau mau menggunakan penghapusan baris pertama, hasilnya determinannya sama. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya adalah untuk cara penghapusan baris kedua ya. Oke, kalau penghapusan baris kedua kita fokusnya juga lihat ke baris keduanya ini ya. Determinan matriks P itu berarti P21 kalikan kofaktor 21 tambahkan P22 kalikan kofaktor 22 tambahkan P23 kalikan kofaktor 23. Oke. Nah, P21 itu kan D ya, dikalikan kofaktor 21 itu negatif minor 21. Ditambahkan E ya, P22 itu kan E dikalikan kofaktor 22 itu kan minor 22. Ditambahkan P23 itu kan F dikalikan kofaktor 23 itu kan negatif minor 23 ya kan, sehingga kita dapatkan seperti ini. Oke ya. Nah, mudahnya kan karena kita menghapus baris kedua, fokusnya juga baris kedua. Elemennya kan DEF ya, DEF. Kemudian positif negatifnya yang mengikuti ini ya, minornya ini ya. Oke ya, negatif positif negatif, tandanya negatif positif negatif seperti itu ya. Dilihat polanya, oke? Contoh, dikalikan matriks B, tentukan determinan dari matriks B dengan cara penghapusan baris kedua. Jadi kita fokus ke baris kedua. Oke, determinan matriks B berarti negatif 2 ya, berarti ini dikalikan minor 2, 1. Negatif minor 21 berarti dikalikan negatif minor 21 berarti setelah menghapus baris kedua kolom ke-1. Berarti tersisa matriks dengan elemen 35, negatif 5, 3 ini ya, kita cari determinannya. Kemudian ditambahkan 4 dikalikan minor 22. Berarti determinan setelah menghapus baris kedua kolom kedua. Oke. Kemudian ditambahkan negatif 1 kalikan negatif minor 23. Berarti dikurangi negatif 1. Seperti itu ya. Berarti dikalikan minor 23 berarti setelah menghapus baris kedua kolom ketiga. Berarti menyisakan matriks 1, 3, 5, negatif 5. Kita cari determinannya. Kalau dihitung ternyata dapat determinan matriks B-nya juga sama dengan 6 ya. Berarti pakai cara yang tadi juga sama ya hasilnya. Kita masuk ke cara penghapusan baris ketiganya ya, oke. Nah, sekarang ya kalau kita punya matriks P, ditanya determinan dari matriks P dengan cara penghapusan baris ketiganya, berarti kita juga fokus pada baris ketiganya ini, oke. Nah, sekarang saya langsung ke sini. Ya. Berarti determinan matriks P dengan cara penghapusan baris ketiga adalah G dikalikan minor 31 dikurangi H dikalikan minor 32 ditambahkan I dikalikan minor 33 ya. Contoh, matriks B-nya seperti ini.
dengan cara penghapusan baris ketiga, kita fokus ke baris ketiganya. Determinan matriks B-nya bagaimana? 3 dikalikan minor 3, 1. Berarti setelah menghapus baris ketiga kolom pertama, menyisakan matriks dengan elemen 3, 5, 4, negatif 1. Oke, berarti 3, 5, 4, negatif 1. Kita cari determinannya. Dikurangi. Ya, dikurangi. Ingat ya. Dikurangi negatif 5 dikalikan minor 3, 2. Ya, elemen setelah kita menghapus baris ketiga kolom kedua. Berarti menyisakan matriks dengan elemen 1, 5, negatif 2, negatif 1. Kita cari determinannya. Kemudian ditambahkan 3 dikalikan minor 3, 3. Oke. Setelah determinan dari matriks setelah kita menghapus baris ketiga kolom ketiganya. Berarti kalau menghapus baris ketiga kolom ketiganya kan matriksnya menjadi 1, 3, negatif 2, 4 ini ya. Oke, kita cari determinannya. Kemudian kalau dihitung ternyata dapatnya sama juga. Determinan matriks B-nya sama dengan 6. Seperti itu. Cara penghapusan kolom pertama ya. Kalau kita matriks P ini kalau pakai cara penghapusan kolom pertama berarti fokusnya ke kolom pertama juga. Oke, nah ya saya langsung ke sini. Determinan matriks P adalah A ya. Oke, dikalikan minor 1, 1 ya, positif ya. Dikurangi ya D dikalikan minor 2, 1. Ditambahkan ya G dikalikan minor 3, 1 gitu. Oke ya. Contoh matriks B-nya tentukan determinan matriks B dengan cara penghapusan kolom pertama. Berarti determinan matriks B-nya adalah 1 dikalikan setelah menghapus baris pertama kolom pertama. Berarti menyisakan minor 1, 1. Ya, matriks dengan anggotanya 4, negatif 1, negatif 5, 3 ya. Kita cari determinannya itu menjadi minor 1, 1 gitu ya. Kemudian dikurangi ya, dikurangi negatif 2 dikalikan minor 2, 1-nya. Ditambahkan 3 dikalikan minor 3, 1-nya ini. Kalau dihitung hasilnya juga sama ya. Didapatkan determinan matriks B-nya sama dengan 6 juga. Seperti itu. Oke. Cara penghapusan kolom kedua. Berarti kita fokusnya juga melihat kolom keduanya. Nah, sekarang kalau melihat kolom kedua, lihat ini ya. Negatif B dikalikan minor 1, 2. Ditambah E dikalikan minor 2, 2. Dikurangi H dikalikan minor 3, 2. Ya, jadinya kan seperti itu. Oke. Contoh. Ya, ini matriks B-nya. Tentukan determinan matriks B dengan cara penghapusan kolom kedua. Negatif ya, ingat ya, negatif 3 dikalikan minor 1, 2. Setelah menghapus baris pertama kolom kedua. Jadi kalau menghapus baris pertama kolom kedua kan sisanya adalah ini ya. Oke, kita cari determinannya. Ditambah ya, ditambah 4 kalikan minor 2, 2. Menghapus baris kedua kolom kedua. Berarti halamannya kan tinggal ini ya. Kita cari determinannya. Dikurangi negatif 5 dikali minor 3, 2. Oke. Menghapus baris ketiga kolom kedua. Berarti kalau menghapus baris ketiga kolom kedua sisanya 1, 5, negatif 2, negatif 1. Cari determinannya. Kalau dihitung nanti hasilnya juga sama. Ternyata dapatkan determinannya B sama dengan 6 ya. Ini cara penghapusan kolom kedua. Nah, sekarang cara penghapusan kolom ketiganya, oke? Nah, kalau penghapusan kolom ketiga berarti kita fokus juga pada ini ya, kolom ketiganya. Nah, determinan matriks B-nya didapatkan dari C ya, positif C dikalikan minor 1, 3. Dikurangi F dikalikan minor 2, 3. Ditambahkan I dikalikan minor 3, 3. Seperti ini. Contoh, ini matriks B-nya, tentukan determinan dari matriks B. Dengan cara penghapusan kolom ketiga. Berarti kita nanti fokusnya juga di kolom ketiga. Determinan matriks B-nya 5 dikalikan
minor 1, 3. Menghapus baris pertama, kolom ketiga. Kalau menghapus baris pertama, kolom ketiga, menyisakan matriks dengan anggota negatif 2, 4, 3, negatif 5. Ya, dicari determinannya. Kemudian dikurangi. Ya, negatif 1 dikalikan minor 2, 3. Menghapus baris kedua, kolom ketiga. Berarti kalau dihapus baris kedua kolom ketiga menyisakan matriks dengan elemen 1, 3, 3, negatif 5. Cari determinannya. Ditambahkan 3 dikalikan minor 3, 3. Berarti determinan yang didapatkan setelah menghapus baris ketiga kolom ketiga. Berarti matriksnya anggotanya 1, 3, negatif 2, 4. Dicari determinannya. Ternyata kalau dicari dapatnya sama juga. Determinan matriks B sama dengan 6 ya. Jadi mau pakai cara sarus, mau pakai cara penghapusan baris atau kolom ya, dipilih salah satu, itu juga hasilnya sama ya. Oke. Nah, catatan. Cara penghapusan baris atau kolom ini itu dapat digunakan untuk menentukan determinan sebarang matriks persegi ya. Jadi untuk matriks persegi dalam bentuk berurut berapapun itu bisa menggunakan cara baris atau penghapusan baris atau kolom ya. Nah, tapi kalau cara sarus yang tadi hanya terbatas hanya untuk matriks berurut 3x3 saja. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini kita akan bahas mengenai menentukan inverse matriks berordo 3x3, ya kan? Nah, diketahui matriks C-nya seperti ini. Tentukanlah inverse matriks C-nya. Nah, kita jawab. Oke. Untuk menentukan inverse dari matriks C yang berordo 3x3, kita harus tahu dulu adalah cari matriks minor dari C-nya, jangan lupa. Ya, cari itu dulu pertama kali. Oke, cari matriks minor dari C. Berarti ini ya. M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Oke, berarti artinya apa? Kita butuh mencari minor 11 sampai minor 33. Oke. Saya langsung di sini. Ya, langsung dituliskan. Minor 11 berarti artinya determinan yang didapatkan setelah menghapus baris pertama kolom pertama. Berarti determinannya tuliskan 0, negatif 1, negatif 21. Minor 12 berarti determinan yang didapatkan setelah menghapus baris pertama kolom kedua. Berarti determinan 1, negatif 1, 1, 1. Minor 13 adalah determinan yang didapatkan setelah menghapus baris pertama kolom ketiga. Determinannya 1, 0, 1, negatif 2. Minor 21. Determinan yang didapatkan setelah menghapus elemen pada baris kedua kolom pertama. Berarti menyisakan 6, negatif 1, negatif 2, 1. Ya, cari determinannya. Minor 22 adalah determinan yang didapatkan setelah menghapus baris kedua kolom kedua. Berarti menyisakan elemennya negatif 7, negatif 1, 1, dan 1. Ya, kita cari determinannya. Minor 23. Ya, determinan yang didapatkan setelah menghapus baris kedua kolom ketiga. Berarti dapatkan matriks dengan elemen negatif 7, 6, 1, negatif 2. Kita cari determinannya. Minor 31 adalah determinan yang didapatkan setelah menghapus baris ketiga kolom ke-1. Berarti kita dapatkan elemennya 6, negatif 1, 0, negatif 1 ini. Ya. Jadi sehingga kita dapatkan determinannya, cari determinannya nanti ya. Minor 32 berarti determinan didapatkan setelah menghapus baris ketiga kolom kedua. Berarti menyisakan elemen negatif 7, negatif 1, 1, dan negatif 1. Kita cari determinannya. Minor 33. Oke, berarti determinan yang didapatkan setelah menghapus baris ketiga kolom ketiga. Berarti kita cari determinan dari matriks dengan anggotanya negatif 7, 6, 1, 0. Seperti itu. Oke ya, kita cari determinannya. Ternyata kalau sudah dicari seperti ini ya, matriks minor dari C. Ya, 0 dikalikan 1, 0 dikurangi 2, negatif 2. 1 kalikan 1 itu 1, ditambahkan 1 hasilnya 2. 1 kalikan negatif 2 itu negatif 2 ya, dikurangi 0 ya, 0. Ya, negatif 2 kurangi 0 kan negatif 2 ya. 6 kalikan 1 itu 6, dikurangi 2, 4. Negatif 7 dikalikan 1, negatif 7, ditambahkan 1, negatif 6. Negatif 7 dikalikan negatif 2, positif 14 dikurangi 6 hasilnya 8.
6 dikalikan negatif 1 negatif 6 dikurangi 0 ya negatif 6. Negatif 7 kalikan negatif 1 itu 7 ditambahkan 1 itu 8. Negatif 7 dikalikan 0 itu 0 dikurangi 6 berarti negatif 6. Ini adalah matriks minor dari C ya. Jadi kalau mau mengerjakan langsung seperti ini itu juga bisa ya. Jadi tidak harus ditulis minor satu-satu, cari dulu ya. Jadi langsung dituliskan dalam bentuk seperti ini juga bisa ya. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan matriks minor dari C seperti ini. Sekarang kita butuh cari matriks kofaktor dari C. Ya, ingat ya. Oke. Matriks kofaktor dari C itu kita dapatkan dari sini ya bentuknya. Oke. Positif 1 kalikan negatif 2 hasilnya negatif 2. Negatif 1 kalikan 2 hasilnya negatif 2. Positif 1 kalikan negatif 2 hasilnya negatif 2. Negatif 1 kalikan 4 hasilnya negatif 4. Positif 1 kalikan negatif 6 hasilnya negatif 6. Negatif 1 kalikan 8 hasilnya negatif 8. Positif 1 kalikan negatif 6 itu negatif 6. Negatif 1 kalikan 8 negatif 8. Positif 1 kalikan negatif 6 adalah negatif 6. Ini adalah matriks kofaktor dari C. Kalau sudah dapat matriks kofaktor dari C, berarti kita cari adjoint dari ini ya, matriks kofaktor dari C-nya. Oke. Oh, join dari matriks C-nya itu transpose dari matriks kofaktor C-nya maksudnya ya. Tuh. Berarti kita menukar letak pada baris pertama menjadi kolom pertama pada transpose matriksnya ya. Ini adalah matriks kofaktor dari C-nya ini. Oke. Sekarang kita tukar letaknya. Kolom pertama menjadi baris pertama. Kolom kedua menjadi baris kedua pada matriks transposnya. Kolom ketiga menjadi baris ketiga pada matriks transposnya. Seperti ini. Kita punya adjoint dari matriks C-nya. Berarti kita tinggal mencari determinan dari matriks C ya. Supaya bisa mencari inverse dari matriks C. Mencari determinan dari matriks C, di sini kita akan menggunakan cara saru saja ya. Oke, kita tuliskan dulu determinan dari matriks C-nya. Kemudian jangan lupa tuliskan kolom pertama dan kolom keduanya. Berarti sekarang kita jumlahkan perkalian pada elemen diagonal utama dan yang sejajarnya ya. Oke. Determinan matriks C berarti ini 0 ditambahkan negatif 6 berarti dikurangi 6 ditambahkan 2. Dikurangi dengan yang ini 0 ya. Ditambahkan ini negatif 14 ditambahkan 6. Oke. Sehingga menjadi hasilnya determinan matriks C kalau dihitung adalah 4. Ya. Negatif 6 tambahkan 2 kan negatif 4. Kemudian ini kan hasilnya negatif 8. Positif 8 dikurangi 4 kan 4 gitu ya. Kita punya adjoint dari matriks C, kita punya determinan matriks C, berarti sekarang kita bisa cari inverse dari matriks. Determinan matriks C-nya tadi kita dapatkan 4. Ini adalah adjoint dari matriks C-nya. Berarti inverse dari matriks C atau C inverse-nya 1 per determinan matriks C dikalikan adjoint matriks C. 1/4 dikalikan ini. Ya, seperti ini. Atau mau dibuat ya. Ini negatif 2-nya dikeluarkan semua. Ya. Negatif 2-nya dikeluarkan jadinya negatif setengah dikalikan matriksnya ini ya. Itu bisa ya. Jadi negatif 2-nya bisa dikeluarkan. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Diketahui sistem persamaan linearnya seperti ini, ya. Selesaikan sistem persamaan linear ini menggunakan inverse matriks dan determinan matriks dengan metode Cramer, ya. Metode Cramer ini disinggung di video sebelumnya, ya. Di penyelesaian persamaan matriks, ya. Itu kita pernah menyinggung tentang metode Cramer dijelaskan oleh Bu Linda Kusuma. Nah, kita jawab yang A dulu kalau menggunakan inverse matrix. Oke, kita tuliskan dulu ya. Ini kita tuliskan dalam bentuk matriksnya 3 2 negatif 1 dari sini. Tuliskan koefisiennya negatif 2 1 3.
Kemudian ini 4, negatif 1, negatif 2. Kemudian X, Y, Z sama dengan hasilnya 3, 5, negatif 1. Gitu ya. Nah, kita menyelesaikan dengan inverse matrix. Berarti kita mau mencari penyelesaian SPL ini kan berarti kita cari nilai X, Y, dan Z-nya ya. Oke. Kalau pakai inverse matrix, kita akan menginverskan matriks dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri, oke. Nah, oke ya, inverse matrix dikalikan matriksnya ini, dikalikan matriks X, Y, Z. Kemudian ini jangan lupa dikalikan inverse matriksnya, dikalikan matriks 3, 5, negatif 1. Inverse matrix dikalikan matriks ini kan menghasilkan matriks identitas. Ya, kalau dikalikan dengan matriks X, Y, Z, ya juga berarti X, Y, Z sama dengan inverse-nya dari matriks ini dikalikan matriks 3, 5, negatif 1. Berarti kita butuh mencari ini dulu ya. Inverse dari matriks 3, 2, negatif 1, negatif 2, 1, 3, dan 4, negatif 1, negatif 2 ini ya. Kita cari inverse-nya dulu, oke? Nah, oke. Misalkan tadi yang kita mau cari itu kita misalkan dengan matriks R ya. Matriks R ya, supaya kita tahu, kita berikan nama ya, supaya mudah. Berarti kalau mau cari inverse matriks R, berarti kita butuh cari determinan matriks R dan juga adjoint dari matriks R. Oke, determinannya matriks R itu kita cari pakai cara sarup saja ya. Oke. Kita tuliskan determinan matriks R, jangan lupa kita tuliskan lagi kolom pertama dan kolom keduanya. Oke, jangan lupa. Oke, berarti kita hitung dulu ya, kita kalikan elemen-elemen pada diagonal utamanya. Nanti kita tambahkan dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal utama ya, perkaliannya itu. 3 kalikan negatif 2, negatif 6. 2 dikalikan 12 tambahkan 24 dikurangi 2. Dikurangi ya, kita kalikan elemen-elemen pada diagonal sampingnya dan juga ditambahkan yang sejajar dengan diagonal sampingnya itu ya. Ini negatif 4 ditambahkan negatif 9 berarti dikurangi 9 ditambahkan 8. Oke. Berarti ini hasilnya 24 dikurangi 8 itu 16. Dikurangi dari ini negatif 1 kurangi 4 berarti negatif 5 berarti tambah 5. Berarti determinannya matriks R-nya kita dapatkan 21 ya. Kemudian kita cari adjoint dari matriks R, berarti kita butuh mencari matriks minor dari R. Kemudian jangan lupa cari juga matriks kofaktor dari R ya, baru bisa mencari matriks adjoint dari matriks R-nya itu ya. Matriks minor dari R itu kita harus cari minor 11 sampai minor 33-nya ya. Ingat minor 11 determinan didapatkan setelah menghapus baris pertama kolom pertama. Sehingga matriksnya menyisakan anggotanya 1, 3, negatif 1, negatif 2. Kita cari determinannya ya. Begitu seterusnya sampai minor 33. Berarti menghapus baris pertama, baris ketiga kolom ketiga. Menyisakan matriks dengan elemen 3, 2, negatif 2, 1. Berarti kita cari determinannya. 3, 2, negatif 2, 1 itu. Oke. Nah, kalau dihitung ternyata kita dapatkan seperti ini. Ya, ini adalah matriks minor dari R-nya. Nah, sudah dapat matriks minor dari R. Sekarang kita cari matriks kofaktor dari R. Ya. Oke, di sini langsung ya. Ingat polanya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Positif kalikan positif 1 kalikan 1 1. Negatif dikalikan negatif 8 8. Positif ya, positif 1 kalikan negatif 2 negatif 2. Di sini ingat polanya. Negatif, positif, negatif. Negatif 1 kalikan negatif 5 5. Di sini positif ya. Positif 1 kalikan negatif 2 hasilnya negatif 2. Negatif 1 dikalikan negatif 11 hasilnya 11. Dan di sini polanya positif, negatif, positif. Positif 1 kalikan 7, 7. Negatif 1 dikalikan 7, negatif 7. Positif 1 kalikan 7 hasilnya 7. Ini adalah matriks kofaktor dari R. Kemudian kita cari adjoint dari R-nya. Berarti kita transposkan matriks kofaktor ini. Kolom pertama menjadi baris pertama. Kolom kedua menjadi baris kedua. Kolom ketiga menjadi baris ketiga. Sudah?
kita punya determinan matriks R, kita punya adjoint dari matriks R, kita bisa cari R inverse-nya. 1/21 dikalikan matriksnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan tadi. Ya. Tadi kan bentuknya seperti ini ya. Ya. Matriks X, Y, Z sama dengan inverse dari matriks R dikalikan matriks 3, 5, negatif 1. Nah, inverse-nya ini kan kita sudah cari. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita gantikan. Dikalikan 3, 5, negatif 1. Berarti ini adalah perkalian matriks dengan matriks ya, kalau dihitung ya. 1 dikalikan 3, 9, tambahkan 5, kalikan 5, 25, ditambahkan 7, kalikan negatif 1, hasilnya 21. 8 kalikan 3, 24, ditambahkan negatif 2, kalikan 5, berarti negatif 10, ditambahkan negatif 7, kalikan negatif 1, berarti positif 7, hasilnya 21. Yang ini negatif 2 kalikan 3, negatif 6, ditambahkan 11 kalikan 5, itu 55, ditambahkan 7 kalikan negatif 1, itu negatif 7. Berarti kalau dihitung hasilnya 41. Dikalikan 1/21. Sehingga bisa didapatkan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 2. Kalau dituliskan dalam bentuk matriks kan seperti ini. Oke. Kita jawab yang B, mencari penyelesaian sistem persamaan linear kalau menggunakan metode Cramer. Ya, metode Cramer ini sudah dibahas di video sebelumnya, yang dijelaskan oleh Bu Linda Kusuma. Ya, jadi kita bisa menggunakan itu ya, dari penjelasan itu ya. Oke, DX. Nah, DX ini diingatkan, DX itu apa? Determinan matriks yang diperoleh dengan mengganti koefisien variabel X dengan konstanta. Nah, ya. Jadi ini kan ada koefisien pada variabel X-nya. Ada 3, negatif 2, 4. Ini kita ganti dengan konstantanya. Gitu ya. 3 kita ganti dengan 3 ya 3. Ini 2, ini negatif 1. Oke. Negatif 2 kita ganti dengan 5. Oke, ini 1, ini 3. Oke. 4 kita ganti dengan negatif 1. Berarti ini negatif 1, ini negatif 2. Oke. Jangan lupa menuliskan kolom pertama dan kolom keduanya. Oke ya. Seperti ini. Nah, dari situ kita cari determinan dari X-nya. Determinan variabel X. Kita pakai cara Sarus. 3 kalikan negatif 2, negatif 6. Ditambahkan 2 kalikan negatif 3, ini negatif 6. Negatif 1 kalikan 5 kalikan negatif 1 berarti tambahkan 5. Dikurangi yang ini berarti 1. 3 kalikan negatif 3 itu 9, negatif 9. 2 dikalikan negatif 10 berarti kurangi 20. Kalau dihitung determinan variabel X-nya 21. Ini determinan variabel Y itu apa? Ingat, adalah determinan matriks yang diperoleh dengan mengganti koefisien variabel Y-nya dengan konstanta. Kita ganti koefisien variabel Y-nya dengan konstanta. 3, 2 kita ganti dengan 3, ini negatif 1. Negatif 2, 1 kita ganti dengan 5, ini 3. 4, ini negatif 1 kita ganti dengan negatif 1, ini negatif 2. Kita mau cari determinan variabel Y-nya dengan cara Sarus. Ya, kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua, jangan lupa. Berarti kalau mau dicari, kita dapatkan determinan variabel Y-nya juga 21. Kemudian ini, determinan variabel Z. Ya, ini adalah determinan matriks yang diperoleh dengan mengganti koefisien variabel Z dengan konstanta. Ya, ini 3, ini 2, negatif 1 kita ganti dengan 3. Ini negatif 2, ini 1, 3 kita ganti dengan 5, 4, negatif 1, negatif 2 kita ganti dengan negatif 1. Kita cari determinan variabel Z-nya pakai cara Sarus. Didapatkan determinan variabel Z-nya 42, seperti ini ya. Oke. Ya, ini negatif 3 ditambahkan 40, tambahkan 6 dikurangi. Ini 12 dikurangi 15 ditambahkan 4 gitu ya. Hasilnya 42. Sekarang kita mencari determinan ya. Ini adalah determinan matriks koefisien ya. Berarti kita 3 negatif ini 2 negatif 1, negatif 2, 1, 3, 4, negatif 1, negatif 2 gitu ya. Oke, kita tuliskan kolom pertama dan kolom keduanya, jangan lupa. Nah,
determinan matriks koefisiennya adalah seperti ini. Oke. Nah, kita cari, ternyata hasilnya 21. Nah, sekarang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan cara Cramer, kita punya tadi determinal variabel X-nya 21, determinal variabel Y-nya 21, determinan variabel Z-nya 42, dan determinan matriks koefisiennya adalah 21. Jadi, X-nya adalah determinal variabel X dibagi determinan matriks koefisien. Ya, hasilnya 1. Y-nya kita dapatkan dari determinal variabelnya dibagi determinan. Ya, matriks koefisiennya ini 1. Akhirnya, Z-nya dari determinan variabel Z dibagi determinan. Ya, 42 dibagi 21 hasilnya 2. Ya, kok dihitung ternyata sama seperti yang sebelumnya. Oke. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Memang jadinya panjangnya 1 jam lebih gitu ya. Tapi tolong dipelajari baik-baik mengenai inverse matriks persegi berurut 3x3 ini. Oke. Tetap jaga kesehatan, semangat terus, tetap bersemangat. Tuhan memberkati. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya.